Masyarakat kita, kalau bicara soal orang baik memang juara. Di tengah duka bencana yang melanda, solidaritasnya perlu diacungi jempol. Beberapa waktu lalu, viral aksi gotong royong oleh para influencer seperti Ferry Irwandi dan Jovialda Lopez berhasil mengumpulkan dana yang fantastis senilai 10 miliar dalam waktu 24 jam. Ini bukan hanya sekedar angka, ini bukan hanya si paling Aceh, ini adalah bukti empati masyarakat Indonesia. Bantuan itu bahkan sampai ke detail, seperti pembalut, popok bayi, dan yang menjadi sorotan netizen adalah makanan kucing. Ya, karena korban di sini bukan hanya manusia, para satwa pun menjadi korban, termasuk gajah yang mati di antara tumpukan kayu. Beberapa waktu lalu, beredar sebuah video. Gajah-gajah itu dipekerjakan untuk menarik puing-puing kayu dan untuk membuka jalur yang tertutup longsoran. Tentu saja, pemandangan ini memicu perdebatan sengit di kalangan netizen. Banyak yang mempertanyakan, mengapa satwa yang dilindungi dipekerjakan seperti ini? Pemerintah tidak mempunyai alat berat. Menurut Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Sigil, Bapak Hadi Sofyan, beliau menyampaikan, gajah-gajah jinak ini memiliki pengalaman panjang. Bahkan, mereka ikut membantu pembersihan pasca tsunami Aceh tahun 2004. Hal ini dilakukan karena terlalu beresiko dan sulit dijangkau oleh ekskavator. Ya, namun rekam jejak itu bukan untuk pembenaran sih. Jika gajah pernah melakukan hal serupa, itu hanya menunjukkan bahwa manusia sudah lama menganggap para gajah sebagai sumber daya, bukan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk dilindungi. Ya, pada hakikatnya, gajah tidak diciptakan untuk diperlakukan seperti alat berat. Mereka punya keterbatasan fisik, mereka punya trauma. Di saat satwa peliharaan kita juga terdampak dan butuh uluran tangan, satwa liar malah justru dipaksa menjadi solusi bagi masalah yang kita ciptakan. Ironis. Di titik inilah, ironi itu makin terasa menyakitkan. Kita sudah merusak hutan mereka, menebangi ruang hidup mereka, merampas rumah mereka. Tapi ketika bencana datang, yang itu juga akibat hasil kerusakan kita sendiri, mereka tetap turun membantu kita, seolah-olah mereka tidak pernah menyimpan dendam. Mereka membersihkan puing, yang mungkin berasal dari pohon-pohon yang dulu mereka menjadikan tempat bernaung. Selain gajah yang membantu dalam pembersihan lingkungan, gajah itu menjadi penghiburan bagi anak-anak di sana. Tidak ada spanduk, tidak ada kamera, tidak ada watermark bantuan segede gaban. Mereka tidak haus validasi, dan mereka tidak butuh pujian. Tak hanya sampai situ, bahkan drama konflik lama kembali muncul saat bantuan kemanusiaan itu bergerak. Sempat viral narasi adanya kapal bantuan yang dicegat oleh oknum mantan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang kini tergabung dalam Komite Peralihan Aceh atau KPA. Terlepas dari bantahan klaim itu bukan dari GAM oleh TNI, fakta adanya penghadangan oleh KPA menunjukkan bahwa fokus pada kepentingan jatah dan kontrol masih mengungguli kepentingan korban. Dan di tengah duka yang menganga, ketika kebutuhan logistik dan alat berat memuncak, muncul lagi drama martabat bangsa. Menteri Luar Negeri kita dan pejabat setingkatnya dengan tegas menyatakan Indonesia masih mampu mandiri, APBN dinilai cukup, dan bahkan belum perlu tuh menerima bantuan internasional. Menteri Luar Negeri bahkan menyebutkan, bantuan baru akan diterima sampai kita memerlukan bantuan. Hei, bukannya itu sebuah ego yang buta? Di saat gajah mati terseret, di saat gajah lain terpaksa bekerja menggantikan ekskavator, itu bukan lagi belum memerlukan, itu sangat memerlukan. Lantas, dari semua kontradiksi ini, sebenarnya apa yang sedang ditutupi dan apa yang sedang dilindungi dan siapa yang dilindungi? Kita bangga menolak uluran tangan negara sahabat demi citra kemandirian. Sementara gajah-gajah yang dilindungi dipaksa menjadi ekskavator hidup, menanggung beban yang seharusnya diangkat oleh alat berat modern. Di suatu sisi, kita menyuarakan kebanggaan dan martabat di panggung internasional. Tapi di sisi lain, kita memaksakan satwa liar menjadi tumbal atas ego dan image politik kita. Di saat alam dan satwa selalu punya cara untuk memperbaiki dirinya sendiri,
untuk menyeimbangkan kembali ekosistem yang rusak, manusia masih memperdebatkan masalah citra. Lantas, siapa yang sebenarnya binatang?